خلاص. Ini tafsir ini. Tafsir dulu. Tutup sudah. Ini daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal hadirun yang saya hormati, Bapak Haidar Rafiq beserta keluarga, adik-adik, bapak-bapak, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka menimbah ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menimbah ilmu agama, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali ke rumah masing-masing. Dan tidak ada satu keberuntungan di atas keberuntungan, kesuksesan di atas kesuksesan, kecuali orang itu belajar agama, mengamalkan agama, mendakwakan agama, maka orang ini masuk kategori seperti yang disebutkan di dalam satu hadis, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menimbah ilmu agama, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk menuju jalan ke surga. Dan itu merupakan harapan kita bersama. Kemudian kita mengkaji ini bukan dengan ukuran organisasi, politik, atau yang lain. Tapi kita mengkaji ini adalah murni agama. Sebab apabila dicampuri yang lain-lain,
nanti khawatir seseorang condong ke kanan, condong ke kiri, condong kalau bukan organisasinya dia nggak mau datang, atau kalau organisasinya dia bakal datang. Bukan itu. Kita siapa saja silahkan, yang mau datang oke. Kenapa? Karena ukurannya adalah agama. Organisasi apapun silahkan, tapi yang jelas kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambang kematiannya, beliau berpesan kepada para sahabat, yang pesan itu hakikatnya kepada kita umatnya dari zaman ke zaman sampai kiamat. Apa kata beliau? Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnat rasul. Aku tinggalkan dua macam perkara yang apabila kamu berpegang teguh, engkau tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini tidak terikat, Pak. Begitu kita ada kepentingan lain, biasanya seseorang ini akan fanatis golongan, fanatis kelompok. Kita menghapus itu semua. Kenapa? Begitu yang disampaikan agama, siapapun masuk dan orang itu bakal selamat. Tapi kalau sudah yang masuk ini politik, organisasi, atau kepentingan-kepentingan lain, ini biasanya hati ini akan terkotori akan hal itu. Orang itu akan benci kepada kelompok ini, berlebihan kepada kelompok itu. Itu yang kita jauhi sejauh-jauhnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian penting untuk difahami bersama bahwa kita berkumpul untuk menimbah ilmu agama ini fadilahnya sangat besar, keutamaannya luar biasa, seperti yang disebutkan di dalam satu hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimul sakinah wa khasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumahnya Allah, yang di situ dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dipelajari isinya, maka apa kata Nabi? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan, ketenteraman jiwa, kedamaian dalam hati. Wa khasyiathumur rahmah, tidak cukup dengan itu, Allah akan meliputi kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Wa hafathumul malaikah, bahkan Allah melingkupi kita dengan para malaikat yang ikut hadir. Dan malaikat ini akan mendoakan kita semua. Terus terang saja, mungkin banyak kendala ya dari doa yang kita panjatkan kepada Allah, syarat-syaratnya kurang, kemudian mungkin masih terhandle dosa, sehingga doa kita tidak sambung ke langit. Tapi di situ ada doa malaikat yang kita duduk-duduk ini, malaikat mendoakan. Bagaimana doa itu tidak dikabulkan oleh Allah? Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut di hadapan seluruh makhluknya, seakan-akan Allah berbangga, ini hamba-hambaku yang duduk-duduk mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah,
maka Allah berbangga. Bayangkan kalau sudah Allah bangga, otomatis Allah akan memasukkan kita ke surga dan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Ayuhal hadirun, kemudian kajian ini kami akan jadikan 2 sesi ya. Pertemuan pertama yaitu tafsir Al-Quran. Kita mulai dengan tafsir Ibnu Katsir ini. Tafsir ini kita awali dengan surah Al-Baqarah. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita kaji, kalau tidak Bulughul Maram ya, Riyadhus Shalihin. Karena kitab-kitab ini sudah mu'tabarah. Kitab-kitab ini sudah ma'ruf dan harus diketahui oleh umat Islam. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram itu menerangkan min adillatil ahkam, khusus hukum-hukum saja. Tapi Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini mencakup hukum iya, tazkiyatun nufus iya, akhlak iya. Maka kitab Riyadhus Shalihin ini lebih dominan disukai oleh kaum muslimin pada umum, seperti itu. Nah, pada kesempatan sore hari ini kami akan tafsirkan surah Al-Baqarah ya. Tulisannya kecil ini. Surah Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Cuman kami akan tafsirkan ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim. Ikhtilaful mufassirun fil huruf muqatta'. Jadi ikhtilaf para ulama tentang huruf yang terpotong-potong. Alif Lam Mim ini masuk kategori ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Nggak ada yang tahu arti yang sebenarnya. Cuman sebagian ulama menafsirkan alif itu Allah, lam Muhammad, lam Jibril, mim Muhammad. Artinya Allah menurunkan Al-Quran ini lewat malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ditebarkan kepada umatnya dari zaman ke zaman sampai hari kiamat. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan huruf muqatta'ah alif lam mim itu artinya Allahu Latifun Majid. Allah
yang halus, Al-Majid, yang maha terpuji. Cuman ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa alif lam mim ini hanya Allah yang tahu, untuk menegaskan bahwa setelah kalimat muqatta'ah ini Allah akan memberitahukan kepada seluruh makhluknya, dzalikal kitab, yang demikian itu adalah Alkitab. Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Yang kitab ini la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bahkan hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ingat, Al-Quran ini redaksinya, isinya itu murni. Artinya tidak tercampuri oleh ucapan manusia, bikinan orang, atau seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir, Al-Quran itu dongengan orang-orang dulu. Tidak seperti itu. Atau syair-syair. Tidak. Bahkan ada satu tokoh dari orang Kristen, saya sudah lupa namanya. Orang ini ketika membaca, dia mengatakan sombong sekali kitab ini. Dia mengatakan dzalikal kitab la raiba fi, tidak ada keraguan. Setelah dipelajari, akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Sehingga orang-orang yang menjadi pengikutnya pun ikut Islam. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Kita kembali kepada Alkitab di sini, Al-Quran. Saking murninya Al-Quran ini terjaga, tidak seperti kitab-kitab terdahulu. Kalau Taurat misalnya, Zabur, Injil, ini hanya untuk 1 atau 2 proyek kemanusiaan. Tapi Al-Quran ini langgeng. Allah menyatakan di dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga keaslian dari Al-Quran ini. Karena itu jangan ragu, jangan sampai ada syak di dalam hati. Bahkan kita dianjurkan untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran ini murni datangnya dari Allah. Dan Al-Quran ini, kata ayat berikutnya, sebagai hudan, sebagai petunjuk. Di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, Al-Quran syafi' musaffa wa mahilun musaddaq, faman ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran ini akan memberikan syafaat dan akan diterima syafaat seseorang. Karena itu barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pimpinannya, maka Al-Quran itu akan menuntun orang itu menuju surga. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, Al-Quran mungkin dibaca, apalagi sampai tidak dibaca, maka Al-Quran itu akan menjadi bumerang, bahkan akan menyeret orang itu masuk ke dalam api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Itu ancamannya ibu-ibu ke bapak-bapak ya biar ikut ngaji. Kenapa? Ya, pertanyaan ibu-ibu biar bapak-bapaknya ikut ngaji. Oke. Nah.
Kemudian kita harus paham, Pak, bahwa di samping Al-Quran ini sebagai petunjuk, juga Al-Quran ini sebagai obat, ya, sebagai penyembuh dari hati yang mungkin gelisah, dari hati yang dirundung malang atau banyak problem. Coba baca Al-Quran, otomatis dengan penghayatan, ya, dengan pemahaman, dengan perenungan. Karena kebanyakan di antara kita, ya, membaca Al-Quran ini tanpa memahami, akhirnya hampir tidak ada perubahan. Yang nyolong PT tetap nyolong PT, iya. Yang subuh kesiangan tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah engkau tidak mentadabburi Al-Quran, atau mungkin hatimu telah terkunci? Ini merupakan pertanyaan yang sangat mengetuk hati kita masing-masing. Apakah engkau tidak mentadabburi Al-Quran, atau mungkin hatimu telah terkunci? Maka di situ ada kewajiban kita untuk memahami petunjuk berupa Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk khusus untuk orang-orang yang muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian di situ disebutkan di ayat berikutnya siapa orang yang bertakwa ini. Di sini Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang yakin kepada perkara ghaib, beriman kepada yang ghaib. Apa yang ghaib ini? Nomor satu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak kelihatan oleh mata telanjang kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebesaran, keagungan di alam ini yang menunjukkan di situ akan adanya Allah. Maka tidak tepat, ya, kalau ada orang mengatakan mari kita mentadaburi alam. Keliru. Alam itu bukan ditadaburi, tapi ditafakuri. Tapi kalau tadabbur Al-Quran, tafakur alam semesta. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan, apakah engkau tidak mentafakuri alam semesta ini? Padahal itu merupakan bukti akan adanya Allah. Ini ghaib, walaupun tidak kelihatan oleh mata telanjang kita, tidak seperti yang dikatakan oleh beberapa orang di mana, di medsos, ya, mana buktinya kalau Allah itu ada. Ini sudah senting orang ini. Saya tidak ngomong siapa orangnya, pokoknya orang tidak waras ini, Pak. Ya jelas, apa itu dalam ayat itu? Tidakkah engkau melihat alam semesta ini? Sekaligus itu merupakan bukti konkret akan adanya Allah. Tidak mungkin langit yang Allah tinggikan 7 lapis ini, bumi Allah hamparkan, kemudian jadi dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin, walaupun tidak kelihatan oleh mata zahir kita, tapi Allah memberikan bukti kepada kita dengan adanya alam semesta ini. Kemudian yang termasuk ghaib untuk kita, ya, umat akhir zaman itu Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat Nabi, iya kan? Siapa yang pernah melihat Nabi? Nggak ada. Tapi walaupun kita tidak melihat Rasulullah SAW secara nyata, memang zamannya sudah lama, 1400 sekian tahun yang lalu, tapi bukti-bukti konkret ini ada, seperti Al-Quran
merupakan mukjizat Nabi Muhammad terbesar dan paling besar yang tidak mungkin seseorang bisa menambah atau mengurangi, pasti diketahui oleh umat Islam. Dan ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi hadis-hadis Nabi yang ditulis dengan tinta emas oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, para ulama, yang Nabi pernah mengatakan al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah para pewaris Nabi. Sedangkan Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan tahta, tapi beliau warasul ilm, mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Dan antum tidak usah khawatir ya. Walaupun kita tidak melihat Nabi, Nabi pernah memberikan kabar gembira kepada kita. Beliau menyatakan tuba liman ra'ani wa amana bih. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bih. Sungguh beruntung orang yang melihat aku, kata Nabi, dan dia beriman kepadaku. Kemudian Nabi mengucapkan 3 kali, alangkah beruntungnya, beruntung sukses orang tersebut, walaupun dia tidak melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Kita beriman kepada apa saja yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul ambil, yang dilarang tinggalkan, supaya kita selamat. Ini termasuk ghaib ya. Dan banyak lagi ya, malaikat ghaib, surga neraka ghaib, tapi kita yakin. Jangan seperti ada beberapa kelompok besar ya yang mengatakan masih belum tentu. Ini kalimatnya ini meragukan. Bahkan saya mendengar dulu ada seorang ulama ya, tapi baru terfikir sekarang. Ulama itu mengatakan begini, ini satu kekeliruan, ucapannya tidak benar. Dia mengatakan bahwa kita berbuat baik saja. Misalnya ternyata di akhirat tidak ada apa-apa, kan kita sudah berbuat baik. Ini kalimat. Berarti dia seperti kurang yakin. Kita tidak berani berbuat dosa. Ya tidak ada apa-apa. Nanti pas ada apa-apa nanti di akhirat. Ini kalimatnya meragukan. Tidak benar ini kalimat ini. Cuman terfikir setelah kita mulai dewasa, mulai kita faham sedikit tentang agama ini. Wah, ini kalimatnya orang munafik, meragukan sekali. Kita harus yakin ya. Dan masalah ghaib ini yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah hak, seperti al-jannatu hak, wan naru hak, wal qabru hak, adabul qabri hak. Azab kubur ini benar adanya. Karena sebagian orang, ada satu organisasi yang cukup besar ini tidak percaya kepada azab kubur. Orang itu pernah datang ke rumah, tidak perlu kami sebut. Loh, antum kalau tidak percaya kepada azab kubur, terus bagaimana anda berdoa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Enggak, itu Ustaz oknumnya. Dia ngomong gitu. Tapi yang jelas ini tidak benar. Azab kubur ini benar adanya, walaupun tidak kelihatan oleh mata zahir kita. Ini termasuk perkara ghaib. Enggak usah jauh-jauh, roh sudah. Masa kita tidak percaya kepada roh? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbih. Dan mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Roh itu urusan Allah. Tidak ada yang tahu, tapi ada. Buktinya kita hidup, buktinya kita bisa melihat, bisa melangkah, bisa melakukan aktivitas. Berarti ada ruh. Cuman bentuk ruh ini bagaimana? Tidak ada yang tahu. Ghaib. Sebagian ulama mengatakan ruh ini seperti aliran listrik.
Nggak kelihatan ya, tapi kalau dipegang oh berarti ono. Ya tidak seperti itu, tapi yang jelas roh ini ada. Begitu roh ini keluar dari jasad kita, semua organ tubuh kita ini tidak fungsi lagi. Walaupun punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya kaki kuat tapi ternyata tidak sanggup melangkah. Kenapa? Rohnya sudah dicabut. Kita yakin itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian berikutnya wa yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan sholat. Orang-orang muttaqin ini percaya kepada perkara gaib, kemudian membuktikan dengan karya nyata mendirikan sholat. Dalam Al-Quran itu tidak ada kalimat yaf'aluna sholat, mengerjakan sholat tidak ada, Pak. Atau fi'il amar misalnya if'alus sholat, tidak ada. Yang ada iqamis sholat, aqimis sholat, yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Itu artinya bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi mendirikan sholat ini adalah menyempurnakan ruku' sujudnya, yutimma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ata fiha wa khusu'aha, dan termasuk khusuknya. Ini arti mendirikan sholat. Dan kita sebagai kaum muslimin ya harus yakin bahwa sholat itu merupakan tonggak tiangnya agama, yang apabila seseorang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama ini, menegakkan agama ini. Tapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, atau mungkin sholat tapi tidak jelas, kadang sholat, kadang telat, kadang sholat, kadang kalau sudah sibuk, aduh kesuk ae wis sholatnya kesuk ae, dikhawatirkan ini masuk kategori orang itu merobohkan agama. Padahal besok yang ditanya pertama kali ini bukan soal rumah yang kita bangun, bukan soal istri sudah 2 apa 3 apa masih 1. Yang ditanya pertama adalah sholat. Iya, itu yang lebih harus kita perhatikan. Mungkin sudah hadis-hadisnya sudah ma'ruf ya. Nabi pernah menyatakan awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amal. Pertama kali amalan seorang hamba yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau baik, maka seluruh amal ibadah yang lain dianggap baik. Tapi kalau sholatnya sudah tidak jelas, subuh kesiangan, asar jam 5, ya otomatis. Bagaimana? Dikhawatirkan apabila ya tidak kalau dari sini tidak peka ya. Apa gini ya? Halo, tes. Ketimbang nggak bungkuk, tidak kuat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang itu meninggalkan sholat, dikhawatirkan seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Dan kalau sudah ditolak, bagaimana? Otomatis orang itu harus merasakan siksanya api neraka. Na'udzubillah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, supaya pas ayat yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rezeki yang kami titipkan kepadamu diinfakkan di jalan Allah, bukan semuanya tapi sebagian. Maka di situ ada apa? Ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada infak, ada sodako. Begitu. Sebab kita tahu bahwa seseorang itu berada di naungan infaknya,
di naungan sedekah. Dan tidak usah khawatir, dan tidak ada ceritanya orang yang suka infak kemudian jadi orang melarat. Karena Nabi pernah menyatakan anfik yunfak alaik, berinfaklah kamu, Allah nanti akan memenuhi kebutuhan. Kemudian selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Qur'an ini. Wa ma unzila min qablik, dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Kita yakin bahwa Nabi telah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud. Nabi telah menurunkan suhuf Musa, suhuf Ibrahim. Nabi telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita yakin itu, tapi tidak menjamin keasliannya. Kalau dulu waktu nabinya masih ada, asli dan harus diisi. Tapi sekarang ini beda. Sudah selesai itu, ganti dengan Al-Quran. Lain dengan, mohon maaf ya, orang-orang non-Islam ini kadang-kadang dia cuman beriman kepada kitabnya sendiri, kitab Injil, tapi kepada Taurat tidak percaya. Yahudi hanya meyakini kepada Taurat. Kalau kita tidak, semua itu kitabnya Allah. Tapi untuk zaman itu, setelah Nabi Muhammad diutus, semua itu dihapus. Bahkan pernah Nabi menyatakan, seandainya engkau mengikuti Nabi Musa, la dolaltum, kamu akan sesat. Kamu harus mengikuti aku, karena masanya sudah masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini ditutup, wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada akhirat kita harus yakin. Bahkan akhirat ini kita jadikan orientasi, tujuan utama. Sebagaimana Rasulullah pernah menyatakan, man kana fid dunya hammahu farakallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainai walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang tujuan hidupnya hanyalah masalah dunia, niscaya Allah menjadikan urusannya itu bercerai-berai dan menjadikan kemiskinan di dua kelopak mata. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, tapi barang siapa yang tujuan hidupnya itu akhirat, jama'allahu baina, Allah akan memudahkan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya rahimah, sementara dunia ini datang dalam keadaan patuh, dalam keadaan tunduk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itu kita harus berorientasi jangan dunia. Orientasi kita adalah akhirat. Karena dunia ini sebentar lagi kita akan tinggalkan. Rumah mewah akan kita tinggalkan, kendaraan yang nyaman akan kita tinggalkan, semuanya. Dan kita kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Kemudian Allah menutup ayat ini, Pak, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah di atas petunjuk Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Naam, hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu saya kira kajian perdana ya di tafsir Al-Quran. Untuk berikutnya nanti kita ketemu kajian kitab Riyadhus Shalihin atau mungkin Bulughul Maram, terserah. Saya kira Riyadhus Shalihin lebih tepat ya.
Nah, sengaja kami tidak menutup dengan salam ini karena banyak pertanyaannya. Nah, iya. Ini tak. Ini ada pertanyaan, tapi saya tidak ada namanya, tapi tidak apa-apa sudah. Ini ada pertanyaan, istri sudah belajar sabar. Gimana menghadapi suami yang sering sekali nada bicaranya menyakitkan? Kadang sang istri kepancing amarah. Ingat ya bahwa istri Anda ini bukan bidadari. Istri Anda ini adalah manusia biasa yang punya sifat marah. Suami Anda juga seperti itu, bukan malaikat. Suami Anda adalah manusia biasa. Gimana menghadapi suami yang sering kali nada bicaranya menyakitkan? Ya otomatis kita harus sabar. Kita harus sabar. Kemudian solusinya tidak boleh ya kita sabar sementara suami tidak ngerti. Dikira itu satu kebaikan. Suaminya ajak ke pengajian. Nah, itu yang penting. Minimal nanti dia bakal paham. Oh, ternyata seseorang itu tidak boleh overacting, marah-marah dan lain sebagainya. Kalau istri terpancing amarah, ya biasa namanya manusia. Tapi jangan sampai ya suami marah ini mengucapkan satu kalimat yang sangat menyakitkan. Apa itu? Cerai. Iya. Ini kadang-kadang karena suami nggak ngerti, suami nggak paham. Akhirnya dia ngomong, aduh mbak, bu, aku njaluk maaf bersama. Jatuh ini tak, nggak boleh dikumpul. Sampai nanti rujuk kembali, apalagi sampai 3 kali. Terus ini tolong ya, orang laki-laki ini jangan sampai ngomong masalah cerai sudah. Bagaimanapun ruwetnya permasalahan ya, maka suami harus ngaji supaya ngerti ya. Ini suaminya datang nih rupanya. Allah. Ini dulu sih. Apa hukumnya jika waktu berjima baca doa adalah istri? Karena suami tidak bisa baca doa. Kalau tidak hafal cukup bismillah saja. Ini aneh-aneh. Saya yang mendengar ini malu. Tapi ya betul ya, memang supaya apa? Kita membaca doa ini agar apabila Allah memberikan rezeki berupa anak, maka anak ini tidak tergoda setan. Kalau kita mau jima, baca doa. Kemudian apa suami yang harus baca, apa istri? Ya, semuanya ya. Atau suami saja sudah mewakili. Kalau istri itu ya juga tidak apa-apa. Cuma suami jangan dibiarkan bodoh ya. Harus diberitahu. Kok ngono maneng loh masa? Lek kok bengi ngono maneng, baca doa ini. Seperti itu. Jadi hukumnya hanya sunnah saja ya, tapi ini sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ada satu hadis menyatakan kullu amrin tibadin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Tiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bacaan basmalah ini kurang barokah. Ya minimal basmalah atau doa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana doanya? Allahumma janibna syaitan wa janabis syaitan ma razaqtana. Paham ya? Wow, ibu-ibu paling apa? Paling apa ibu-ibu ini? Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana menjawab keluarga yang menentang saya berjilbab panjang? Coba perhatikan, jilbab panjang tapi tidak bisa baca Quran yang benar. Loh, tidak ada kaitannya ini ya. Jilbab ini merupakan satu kewajiban bagi seorang wanita. Al-mar'atu aurat. Wanita itu adalah aurat. Innal mar'ata idza hadat lam yasluhu ayyura wajhuha wa yadaha ilal mibsar. Apabila wanita itu sudah datang bulan, tidak boleh dilihat kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Selebihnya adalah aurat. Tapi kalau Anda tanya mana yang lebih utama, yang lebih utama itu pakai cadar. Nanti khawatir juga, wah ekstrem itu paling golongan teroris ya. Repot ya sekarang ini. Pakai cadar ini disunnahkan. Tapi seandainya tidak pakai cadar, tidak apa-apa, asal tertutup semuanya kecuali muka dan kedua tapak tangan. Apalagi orang ini mengatakan sok alim, jadi orang yang Islamnya biasa saja. Nah kita ini Islamnya harus biasa-biasa, Pak. Islamnya harus standar ya. Bagaimana? Islamnya siapa? Islamnya Nabi Muhammad. Jadi orang pakai jilbab itu Islamnya biasa-biasa. Malah yang telanjang atau setengah telanjang membuka auratnya, ini Islamnya tidak biasa ini. Ini Islamnya yang Islam luar, mungkin Islam liberal ini. Atau Islam warna-warni. Tidak benar. Kita harus biasa saja. Ya. Jadi Islam yang biasa bagaimana? Dia pakai jilbab panjang, menutup seluruh tubuhnya tertutup kecuali muka dan dua telapak tangan. Selebihnya adalah aurat. Ini pertanyaan lagi. Bolehkah niat hijrah dengan mengisi sisa umur dengan belajar ngaji? Salahkah karena saya berpakaian syar'i dulu baru belajar membaca Quran dengan benar? Begini ya, bolehkah niat hijrah dengan mengisi sisa umur dengan belajar ngaji? Ya otomatis kita harus belajar ngaji. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, tidak harus menunggu tua, ya. Tapi kesadaran seseorang itu memang beragam ya. Ada yang cepat sadar, langsung dia belajar ngaji, iya. Belajar berpakaian syar'i wajib. Belajar membaca Al-Quran dengan benar, iya. Semuanya harus. Tinggal kita mensiasati waktu saja. Kenapa? Ya otomatis ya. Masa ada niat moro? Ya otomatis kita harus niat ini, dan niat ini harus kuat. Karena innamal a'mal binniyat. Amalan sesungguhnya sah tidaknya amalan seseorang itu tergantung dari niatnya. Kalau dia niat belajar ngaji, Masya Allah ya, dengan pahala yang sangat besar. Kemudian dengan belajar ngaji ini ya, ngaji ini Al-Quran dengan tafsirannya.
Ngaji ini sunnah dengan syarahnya, itu ngaji namanya. Maka kita dengan sendirinya akan berpakaian syar'i. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan, hadis-hadis Nabi memerintahkan. Tapi kalau tidak ngerti, ya itu tadi seperti ucapannya seorang suami soalim, jadi orang yang Islam biasa-biasa saja. Ini karena dia tidak ngerti agama. Akhirnya omongannya sak metu nih, akhirnya tidak karu-karuan. Bolehkah orang yang masih banyak hutang ini tapi ingin bersedekah? Boleh, tidak ada larangan. Cuman hutang ini harus cepat dibayar. Bahkan Nabi pernah menyatakan madlul khani dzulmun. Orang yang ngundur-ngundur bayar hutang itu merupakan satu kezaliman. Sono duitnya tapi ndak sik gawe tuku tas gawe iki. Ya otomatis. Bismillah. Kemudian perlu difahami bersama ya, boleh orang punya hutang kemudian dia bersedekah, tidak ada masalah. Hutang itu sendiri, bersedekah sendiri. Bukan berarti orang yang duit hutang, sampai tidak oleh bersedekah, harus bayar hutang di sini. Tidak ada. Cuman ya berhutang ini sesuatu yang cukup berat. Siapa sekarang yang tidak berhutang dalam hidup ini? Dan apa yang tidak dihutangkan di zaman sekarang ini? Semua dihutangkan. Apa dihutang no, Pak? Sampai mulai mobil dikreditkan, sampai tempe pun kredit, kadang entong kredit. Padahal Nabi memberikan satu peringatan, al-mu'minatu mu'allaqatun bidain hatta yugdu anhu. Orang mukmin itu tergantung dari hutang sampai hutang itu terbayar. Jadi boleh ya, walaupun dia masih punya banyak hutang, asal niatkan untuk membayar ya. Karena ada hutang yang sudah waktunya, ada yang memang belum waktunya. Kalau memang sudah waktunya, percepat untuk membayar. Nah, kemudian bersedekah ini lain lagi urusannya. Tetap kita boleh bersedekah walaupun kita masih punya hutang. Jam berapa ini? Setengah empat ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum kita memberi sembako ke orang fakir miskin ketika mereka melakukan acara bid'ah. Ini kok tidak tepat ya. Kita ini boleh memberikan kepada fakir miskin walaupun orang itu ahli bid'ah, tidak apa-apa ya. Kenapa? Bid'ah ini urusannya dia dengan Allah. Kecuali ya kalau uang ini digunakan untuk melakukan bid'ah, ini lain cerita. Mohon maaf misalnya untuk iki gawe selamatan petung dino nih. Nah, ini lain sudah cerita. Atau acara-acara yang lain yang berseberangan dengan agama dan kita tahu. Tapi kalau orang itu misalnya ahli bid'ah, kita tidak tahu, tiba-tiba kita memberikan sembako, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Nah ini niat kita untuk sedekah ke fakir miskin, bukan niat mendukung kebid'ahannya. Betul kan, sudah dijawab. Iya. Jadi kalau niatnya bersedekah kepada fakir miskin, tidak apa-apa, kepada siapapun. Jangankan kepada orang Islam, termasuk mungkin orang itu pernah melakukan kebid'ahan. Non-Islam pun boleh kita bersedekah dengan mereka. Bahkan
Nabi menganjurkan untuk memberikan sedekah kepada non-Islam supaya mereka tertarik, agar mereka tahu bahwa Islam ini tidak monopoli, bahwa Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Seperti itu. Ini ada kayak pertanyaan ini. Gimana ini Ustadz, apa yang harus kita lakukan apabila mendapat undangan acara mauludan? Allah. Ya apa ini jawabannya, Pak? Yang jelas Nabi pernah menyatakan as-sam'u wa ta'at hakun ma lam yu'mar bil maksiyah. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'at. Mendengar taat ini hukumnya wajib selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Tapi kalau sudah perintahnya ini kepada perbuatan maksiat, terutama kesyirikan, kebid'ahan, kepada dosa-dosa besar, fala sam'a wa la ta'at. Tidak boleh dengar, apalagi mentaati, tidak boleh sama sekali. Apabila ada undangan-undangan, misalnya iki ono undangan nyaleni kemul misalnya, boleh nggak datang? Nggak oleh. Lah ya kok iso disalini? Ya mungkin itu tadi, mungkin kemulnya suwe disalini ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada adat yang sebagaimana yang kita lihat, ini adat yang berseberangan dengan agama. Ingat ya bahwa ini kan sekarang mulai orang mengatakan kearifan lokal yang harus kita lestarikan. Betul, kita setuju. Tapi kita juga harus tahu bahwa bukan hanya kearifan lokal yang harus dilestarikan, tapi kemungkaran lokal harus ditiadakan. Iya, harus diluruskan, harus dihilangkan, walaupun dengan cara yang mungkin step by step. Seperti itu saya kira, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Adapun acara-acara bid'ah yang sudah jelas, ya tidak boleh kita datang. Tapi usahakan ya, kita ini supaya tidak salah di kampung kita, di lingkungan kita, sebelumnya kita datang kepada mereka. Mungkin kita bisa membawa apa-apa kepada mereka karena berbelasungkawa, seperti apa, bawa beras dan lain sebagainya. Tapi begitu undangan rutinnya, jangan, karena itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengatakan enggak Ustadz, ini kan serawungan, kok enggak serawungan nanti. Terus ya apa ini? Kalau kita datang berarti kita mendukung. Kalau kita mendukung, terkena hadis ini, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsmi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu min asamihim sayya. Barang siapa yang mengajak kepada jalan yang salah, dia akan mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakan. Apalagi orang itu sudah ngerti, ndak enak wis pokoknya istiqomah. Iya teko, tapi sebelumnya ndak apa-apa, aku ndak iso mas. Kayak saya ini, mohon maaf ya, di kampung ini saya berbuat baik sama semua orang di lingkungan situ. Apalagi kalau ada kerja bakti, tahu mereka, saya akan mengeluarkan sebagian harta yang kami punya. Ya walaupun tidak banyak, tapi yang jelas kita buktikan seperti itu. Tapi begitu acara-acara ritualnya kami tidak datang, dan mereka tidak ada masalah. Memang pertama toh ya, pertama diundang. Saya bilang, saya antum sendiri tahu, saya kan sibuk kan, saya kan mengisi pengajian di sana. Oh iya. Kadang-kadang mereka seperti itu. Jadi punya alasan, dan alasannya memang benar. Kenapa kami mungkin kurang belak-belakan? Karena mereka masih tidak ngerti. Supaya mengerti, ajak mereka datang ke pengajian dulu. Setelah itu baru nanti bertahap akan paham dengan sendirinya.
Seperti itu saya kira. Dan sudah ya. Mungkin ada lagi yang perlu bawa-bawa, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ini sudah 1 jam, tapi tidak apa-apa. Untuk kitabnya kami siap. Untuk mungkin Riyadhus Shalihin pesan boleh ke saya siap. Nanti satu saat ya. Harganya tidak mahal kok. Ya. Ada tafakur sama apa tadi? Tadabbur. Tadabbur. Oh ya. Ini ada pertanyaan dari Sohibul Hajah. Tafakur dengan tadabbur. Kalau tafakur ini memikirkan dengan akal. Tafakkaru fi khalqillah, kata Nabi, wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah terhadap ciptaan-ciptaan Allah dan jangan kamu mikir zat Allah. Tapi kalau tadabbur ini artinya menghayati, memahami, kemudian mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Tadabbur ini artinya yaitu memahami, menghayati, mengamalkan. Ini masuk kategori tadabbur. Itu hanya perbedaannya seperti itu. Tapi kalau alam di sini artinya tafakur, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan seterusnya. Sesungguhnya kejadian langit, bumi, pergantian malam dan siang itu merupakan tanda bagi orang yang menggunakan akal dan pikiran, dan seterusnya seperti itu. Jadi tafakur memikirkan alam semesta, tadabbur adalah menghayati isi dari Al-Qur'anul Karim. Gitu. Mungkin dari ya. Iya. Kenapa pahala bersabar ini pahalanya tak terhingga? Karena sabar ini sesuatu amalan hati yang paling berat. Orang mungkin bisa mengucapkan sing sabar, semua orang bisa, ustadz apalagi, tapi sabar apa enggak? Belum tentu. Saya pernah ditegur anak saya waktu itu. Jadi saya nerangkan sabar, pulang dari masjid, mohon maaf, itu kepingin ke jeding karena mau kencing. Ternyata di jeding 2 ini penuh. Saya enggak kuat, gebrok-gebrok saya. Cepet-cepet dia keluar. Dia mengatakan, katanya Abi tadi suruh sabar. Kok cuma omong tok, maksudnya lek diterus ngono Pak. Enak ya. Ya memang sabar ini berat, tapi Nabi memberikan solusi. Apa kata Rasulullah? As-sabru inda sotmatil ula. Sabar ini pada ujian yang pertama. Kalau ujian pertama kita bersabar, nanti berikut-berikutnya Allah nanti akan memberikan keringanan. Tapi kalau pertama ini berat, dalam artian kita mungkin ngomel, marah, menggerutu, berikutnya nanti tambah berat. Coba, dan itu harus dilatih, sabar. Dan sabar yang paling utama itu di 3 tempat. As-sabru fil ibadah, sabar ketika melakukan ibadah. As-sabru anil maksiat, sabar ketika menjauhi maksiat. Dan yang ketiga adalah as-sabru indal musibah, sabar ketika berhadapan dengan musibah. Maka pahalanya bi khairi hisab, tanpa ada hitung, khusus untuk orang-orang yang sabar. Dan sabar ini pahalanya tidak nanggung-nanggung Pak, surga dengan segala kenikmatannya yang kekal dan abadi. Begitu. Kenapa? Seperti pertanyaan tadi, bersabar dengan, tapi bersabar dengan suami itu apakah pahalanya sama dengan itu? Yang jelas ya, tingkatan sabar ini kan beragam ya. Sabar itu bukan hanya
dengan apa namanya, dengan istri, dengan suami. Bersabar dengan suami, iya memang, bahwa dia harus taat kepada suaminya. Satu contoh misalnya, si suami ngajak ke kamar misalnya, itu istri harus siap standby, siap pakai, istilahnya seperti itu. Loh enggak, artinya kalau diajak seperti, sebab kalau enggak dia akan kemana-mana nanti bojoku kok enggak gelem, mana apa seperti itu. Kemudian iya, halo tes. Kemudian sabar ini memang itu tadi ya, gampang diucapkan, berat prakteknya. Dan orang yang sabar ini otomatis sabar dalam segala hal, maksudnya ketika berhadapan dengan istri, ketika berhadapan dengan suami, ya kita harus sabar sih. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan baru didudukkan. Misalnya ya, satu contoh, istri disuruh berpakaian jilbab, ternyata metu nang pasar cuma rokan tok misalnya, itu diberi peringatan, oh Bu, wong ndak apa-apa jare wong-wong iki, aku iki seksi misalnya. Nah, ini kan payah ya, rupanya istrinya ndak pernah ngaji nih. Nah, itu harus sabar suami, duduk ngono, duduk masalah seksi ndak seksi, harus wanita itu seperti ini. Ternyata engko oleh sebulan kumat lagi, namanya ngono maneng. Kita harus sabar memberitahu lagi. Begitu juga ketika seorang suami apa namanya gawe karepe dhewe, sesekali perlu didudukkan juga. Sik Pak, sampean kok ngamuk mulai mangi ku opo sih? Ono opo? Coba, ada apa ini? Apa saya pernah begini? Ono opo kok ngamuk ae sampean iki? Oh, sampean ndak ro, aku iki ngamuk oleh ndak duwe ro. Boleh urusan itu. Ndak, artinya ya harus diberitahu. Dan istri pun harus sabar. Seperti itu. Abu, cukup? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dukungan Bapak Ibu, bagaimana baiknya mengenai jadwal jam kajian, minta masukannya apakah jam segini, apa terlalu kesiangan atau kurang malam atau hari apa, mumpung ada Ustadz bisa nanti disesuaikan dengan kelonggaran Ustadz bisa. Mungkin dari bapak-bapak mintanya jam berapa, dari ibu pun minta jam berapa, nanti dikeluarkan biar tidak ada yang memberatkan, ataupun minta kajiannya itu berapa jam, sesi tanya jawabnya berapa jam, gitu. Mohon sarannya sekalian didiskusikan hari ini untuk kelanjutan agar lebih baik. Monggo, mungkin ada yang punya saran dari bapak-bapak. Saya mulai. Ya, Ahad ya. Ya, coba. Oke. Begini ya, kami mungkin sanggupnya ya hari Ahad ya, karena Selasa ada jadwal saya, Rebu harus ke Probolinggo dan banyak sekali. Ini Ahad ini mumpung kosong saya. Ahad seperti ini pas setelah asar 1 jam, setelah itu kita pulang. Ya Bang, bagaimana Bapak-bapak? Sip, itu cukup sudah. Ibu-ibu nggih? Iya, sebetulnya tergantung saya kan. Saya ini kan sanggupnya hari Ahad. Hari Ahad ini betul-betul iya free. Jadi sebetulnya harus istirahat, tapi tidak apa-apa karena untuk kepentingan agama ya sudah. Pokok aja Ahad pagi.
Ahad pagi ini kadang saya juga di Probolinggo, kadang di Al-Huda, kadang di UBK ini. Nggak tahu di UBK ini. Cukup mungkin? Ya. Cukup mungkin. Insya Allah kita lanjut nanti hari Ahad depan ba'dal asar seperti ini, 1 jam. Nah, mungkin pengisiannya 3/4, 1/4 jam tanya jawab. Itu paling enak saya kira. Nah, pas sudah. Oke. Nggih ibu-ibu? Insyaallah. Subhanakallah. Mungkin ada saudara-saudara yang belum ikut minta dibawa ke sini. Oke, terus ini ada pesan dari Sohibul Hajah. Mungkin ada teman-teman kita yang belum tahu, coba digetok tularkan, diajak juga untuk menimbah ilmu agama. Okay. Saya kira ini saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.